Salam, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Melkianus Umbulaga dengan NIM 1734030023. Prodi Sosiologi kelas A reguler sore semester 7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas hasil review buku yang ke-9 mata kuliah Sosiologi, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini buku bertema paksa kebenaran. Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner, George Orwell, fenomena paksa kebenaran meroket ke publik. Di ketegangan pada November tahun 2016 ketika kamus Oxford menamakannya kata tahun 2016 setelah melihat 2000% lonjakan penggunaan selama 2015 pemilihan. Tampaknya obvious di antara persaingan dalam daftar itu adalah Al-Ring dan Bresitel menyoroti konteks politik teks pilihan tahun sebagai frasa yang mencukup semua votes. Kebenaran sepertinya menangkap waktu. Mengingat kebingungan fakta, mengabaikan standar bukti dengan alasan ingin dan kebohongan langsung yang menandai pemungutan suara Brexit pada tahun 2016 dan pemilihan presiden AS, banyak yang terkejut jika Donald Trump dapat mengklaim tanpa bukti dalam bahwa jika dia kehilangan pemilihan itu akan menjadi karena itu dicurigai terhadap dia lakukan fakta kebenaran, bahkan penting lagi setelah pemilu segalanya menjadi lebih buruk. Trump mengklaim sekali lagi tanpa fakta yang mendukungnya bahwa dia benar-benar memenangkan suara populer yang oleh Hillary Clinton telah diambil oleh hampir 3 juta suara. Jika ada mengurangi jutaan orang yang telah memilih secara ilegal dan dia berlipat ganda pada klaim bahwa terlepas dari konsensus 7 remaja agen intelijen Amerika yang dimiliki Rusia tidak meretas pemilu. Salah satu penanganan tampaknya merangkul sekacau itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Sayangnya lagi sebagai fakta, setelah dilantik sebagai presiden pada Januari 2007, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru bahwa dia memiliki kemenangan elektoral terbesar sejak Reagan. Dia tidak melakukannya, bahwa
kerumunan pada pelantikan merupakan yang terbesar dalam sejarah AS. Bukti foto memungkiri ini dan Winston catatan Metro menunjukkan jumlah penumpang kereta bawah tanah pada hari itu, bahwa pidatonya di CIA menghasilkan tepuk tangan meriah, tidak pernah meminta petugas untuk duduk. Pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di AS adalah 47 tahun tinggi. Sebenarnya laporan kejahatan seragam dari FBI menunjukkan beberapa pada titik terendah yang hampir bersejarah. 4, tampaknya yang terakhir sangat mengerikan karena penangkapan Viv sebelumnya yang dikatakan Trump dikonfirmasi Partai Republik sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kejahatan sedang terjadi bangkit ketika ditandatangani dalam hal ini. Kamus Oxford mendefinisikan paksa kebenaran sebagai relat atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif yang kurang berpengaruh dalam bentuk opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini mereka menggarisbawahi bahwa awal Potts dimaksudkan untuk menunjukkan tindakan terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti kebenaran telah dikatakan bahwa itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Pada tahun 2005 Steve Colbert menciptakan istilah kebenaran, didefinisikan sebagai keyakinan dengan apakah suatu kebenaran, maka jika itu diperlukan jika didukung oleh fakta sebagai tanggapan atas pernyataan George Woods. Akses dalam pengenalan keberanian untuk keputusan besar seperti penolakan Harriet Miers untuk makan agung as atau berperang di Iran tanpa bukti senjata yang menandai perumusan massal. Ketika istilah itu diciptakan,